Tidak hanya mendapatkan keutamaan di dunia, namun kita juga mendapatkan keutamaan di akhirat dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi lil muslimi an yata'ahada hadhihi sunnah. Sudah seyogyanya bagi seorang muslim dia menjaga sunnah ini, yaitu bersiwak, wala yatrukuha, dan tidak meninggalkannya, lima fiha min fawaid 'azimah, karena di dalamnya itu terdapat keutamaan, faidah-faidah yang besar, yang agung. Kalau ditinggalkan dia akan kehilangan faidah tersebut, kehilangan keutamaan tersebut. Waqad yamurru 'ala ba'dil muslimina muddatan min al-waqti kasyahri wa syahrayn wa hum lam yatasawwaqu. Dan terkadang ada dari sebagian kaum muslimin yang berlalu waktunya Ramadan 1 bulan, 2 bulan, wa hum lam yatasawwaqu, dan mereka tidak pernah bersiwak. Ya, memang realita yang harus kita akui bahwa sebagian kaum muslimin memang apa? Tidak memiliki perhatian di kebersihan, jorok dalam kebersihan. Ya. Satunya ada apa? Kebersihan mulut. Ya, dia nggak perhatikan. Ya. Padahal sangat mengganggu terkadang. Dia sholat berjamaah bersampingan dengan orang. Ketika dia ngobrol juga dengan orang lain mengganggu, bau mulutnya itu mengganggu. Kadang mau negur, takut marah, nggak ditegur tapi apa? Mengganggu. Maka ini perlu diperhatikan. Salah satu adab ketika sholat itu ketika kita habis makan bawang putih, bersihkan dulu mulutnya, jangan langsung sholat. Kenapa? Itu mengganggu biasanya, menyengat bau bawang putih. Dan yang terganggu itu bukan hanya apa? Bukan hanya manusia ketika sholat, namun malaikat juga terganggu. Seorang muslim perhatikan ini. Perhatikan ini. Mereka tidak bersiwak, dikatakan imma takasulan wa imma jahlan. Sebabnya apa? Bisa takasulan, malas. Dia tahu kalau bersiwak itu punya keutamaan-keutamaan yang banyak, punya keutamaan-keutamaan yang besar. Namun dia takasulan, namun dia malas. Karena kemalasannya itu akhirnya dia meninggalkan bersiwak. Atau imma jahlan, atau dia karena nggak tahu tentang bersiwak, nggak tahu kalau bersiwak itu punya pahala yang besar, dan seterusnya, sehingga dia kemudian apa? Tinggalkan. Wahaula, dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dia meninggalkan sunnah ini, qad fatahumul ajrul azimu wal fawaidul katsirah. Mereka telah kehilangan pahala yang besar, pahala yang agung, dan juga faidah-faidah yang banyak. Sebabnya apa? Bisababi tarkihim hadhihi sunnah, disebabkan karena mereka meninggalkan sunnah ini, sunnah bersiwak yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hafizu alaiha, senantiasa menjaga. Nabi senantiasa menjaga sunnah ini. Mau masuk rumah, masuk masjid, ketika mau sholat, seterusnya. Nabi jaga sunnah ini. Bahkan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada hadis yang sebelumnya, hampir-hampir aja apa? Nabi wajibkan. Wa kada ya'muru biha ummatahu amra ijab. Hampir-hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perintahkan
umatnya dengan perintah wajib untuk senantiasa bersiwak. Laula khaufal masyaqqah, kalau ya tidak ya khawatir adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Namun Nabi faham bahwa itu apa? Menyulitkan umatnya. Tadi ya, jangankan ya, sehari 5 kali, sehari sekali, sehari 2 kali aja terkadang ya, banyak yang meninggalkan sunnah ini. Wa qad dzakaru fawaida ukhra lis-siwak. Para ulama telah menyebutkan juga faedah-faedah yang lain ya, untuk siwak. Di antaranya apa? Annahu yuqawwiyal asnan, itu menguatkan gigi-gigi. Wa yasuddul litha, dan mengencangkan gusi. Wa yunaqqis saut, dan juga menjernihkan suara. Ya, coba bisa dipraktekin. Mungkin yang suaranya ingin jernih, ingin bagus, ya coba ya sering-sering bersiwak. Wa yunasyitul 'abd, dan juga membuat energi, ya artinya menyegarkan, ya menyegarkan seseorang. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu permasalahan yang keempat berkaitan dengan faedah-faedah siwak. Ya. Banyak sekali faedahnya, ya, banyak sekali faedah yang disebutkan di sini, dan sudah seyogyanya bagi kita untuk senantiasa menjaga sunnah ini. Baik, al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, sunanul fitrah, tentang sunnah-sunnah fitrah. Wa tusamma aydan, dan juga dinamakan khisalul fitrah, sifat-sifat fitrah. Wa dzalika li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrah allati fatara Allahu an-nasa 'alaiha. Kenapa dinamakan itu? Karena pelakunya yang melakukan hal tersebut itu dia ya bersifat dengan sifat fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia, wastahabbaha lahum, dan menganjurkannya kepada mereka. Liyakunu ala ahsani hay'atin wa akmali suratin, agar mereka itu menjadi ya, orang-orang yang ahsani hay'atin, di atas bentuk yang indah, wa akmali suratin, ya, dan bentuk yang paling sempurna. Jadi agar kondisinya, keadaannya itu bagus, baik, dan juga bentuknya juga apa? Sempurna. Ya. Adanya sunnah fitrah ini, itu salah satu tujuannya adalah itu, ya, ala ahsani hay'atin wa akmali surah, ya, agar kondisinya itu dengan kondisi yang baik, kondisi yang bagus, dan bentuknya adalah bentuk yang sempurna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 fitrah. Pertama apa? Al-istihdad. Kemudian al-khitan, ya. Wa qassus syaribi. Kemudian memotong kumis. Wa natful ibti, kemudian mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, dan juga yang kelima yaitu memotong kuku-kuku. 5 ya. Istihdad, khitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan kemudian apa? Memotong kuku-kuku. Yang sebagaimana dijelaskan hadis ini, walaupun ya, nanti itu tidak cuma 5 ya. Sunanul fitrah itu tidak cuma 5, tapi kita membahas sesuai dengan hadis ini. Yang pertama apa? Al-istihdad. Apa itu istihdad? Wa huwa halqul 'anah, yaitu mencukur al-'anah. Apa al-'anah? Asy-sya'run nabit hawla al-farj,
ya, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, namanya al-'anah. Mencukurnya itu dinamakan istihdad. Summiya bidzalika, kenapa dinamakan seperti itu? Dinamakan mencukur bulu kemaluan dinamakan dengan istihdad liisti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Karena pada masa itu ketika ingin mencukur bulu kemaluan itu menggunakan hadidah, sebuah alat yang terbuat dari besi, yaitu musa, ya, pisau cukur, ya, maka dinamakan istihdad. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah, ya, kalau sudah membersihkannya, ya, itu, ya, fi izalatihi, dengan membersihkannya itu terdapat, ya, kerapian badan, keindahan badan dan kebersihan badan. Ya. Wa yumkinu izalatuhu bighairil halq, dan boleh, ya, bisa juga, ya, menghilangkan bulu kemaluannya itu dengan cara tidak dicukur atau tidak menggunakan pisau cukur tadi. Ya, kalau mungkin, ya, kal muzilatil musanna, di sini sebenarnya seperti misalnya obat-obat atau cairan-cairan atau krim-krim yang itu untuk fungsinya untuk menghilangkan bulu-bulu. Itu boleh, itu juga sudah termasuk, ya, itu juga diperbolehkan. Jadi tidak mesti harus menggunakan, ya, misalnya silet atau pisau cukur atau yang lainnya, ya, dengan obat-obatan atau misalnya krim-krim itu juga diperbolehkan. Itu yang pertama. Kemudian al-khitan, ya, atau, ya, sering kita sebut juga dengan sunat. Apa itu khitan? Wa huwa izalatul jildati allati tughatti al-hashafah. Yang namanya khitan itu menghilangkan kulit yang menutupi hashafah. Kalau di footnote di sini hashafah itu adalah ra'sul dzakari, kepalanya kemaluan. Itu namanya hashafah. Nah, khitan itu, ya, menghilangkan kulit yang menutupi kepala kemaluan. Hatta tabruzal hashafah, sehingga kemudian terlihatlah hashafahnya, terlihatlah kepala kemaluannya. Wa hadza fi haqqi dzakari, dan ini khitan ini yang tadi kita jelaskan, yang dengan menghilangkan hashafah, menghilangkan kulit yang menutupi hashafah, ya, khitan ini berlakunya untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Amal untha, sedangkan untuk wanita bagaimana khitannya? Faqat'u lahmati zaidatin fawqa mahallil ilaj, itu dengan memotong daging yang berlebih, fawqa, di atas, mahallil ilaj, tempatnya ilaj, tempat lubangnya. Qila, dikatakan innaha tushbihu 'urfud dik, daging ini, daging yang dipotong ini menyerupai seperti cengger ayam, ya. Ini ditanya perempuan. Bagaimana hukumnya? Was-sahih, mulai berkhilaf antara ulama. Namun was-sahih di sini disebutkan yang benar, annahu wajibun fi haqqir rijal. Ya. Kalau untuk laki-laki itu wajib. Sedangkan sunnatun fi haqqin nisa. Sedangkan untuk wanita ini sunnah, tidak sampai wajib. Laki-laki wajib, dia harus dikhitan. Tapi kalau wanita tidak, dia sunnah. Apa hikmahnya? Hikmah, ya, khitan laki-laki, tathhirudz dzakari, itu membersihkan kemaluan dari najis, al-muhtaqanati fil qulfah, yang dia terkumpul di qulfah. Qulfah itu apa? Qulfah itu kulit
yang menutupi hasyafah tadi, yang dibuang tadi. Kalau dia nggak dibuang, kalau dia nggak dihilangkan, itu biasanya najis-najis terkumpul di situ. Kotoran-kotoran terkumpul di situ. Nah, khitan itu menghilangkan itu supaya apa? Ya, membersihkan kemaluan dari najis-najis yang terkumpul di ya, ulfah tadi. Dan faedah-faedah yang lain. Sedangkan wanita, salah satu hikmahnya adalah fa innahu yuqallilu min ghulmatiha. Itu mengurangi gulmahnya. Apa itu gulmah? Syiddatu syahwatiha. Syahwat yang berlebih. Sehingga ketika itu dipotong tadi, dihilangkan tadi, itu mengurangi ya, mengurangi ya syahwat wanita yang berlebihan. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumi sabi' lil maulud, dan dianjurkan kapan sunnah dianjurkannya berkhitan? Dianjurkan di hari yang ke-7 dari kelahiran. Ya. Kenapa? Li'annahu asra'a lil dara'i. Karena ketika dikhitan di hari ke-7 itu lebih cepat untuk sembuh dibandingkan nanti ketika dia misalnya TK atau SD dan segala macam, itu lebih cepat. Di samping lebih cepat untuk sembuh, waliyan sya'as-saghiru ala akmali halin, agar seorang anak itu dia tumbuh berkembang di atas kondisi yang sempurna. Dia udah dikhitan, dia berkembang itu apa? Dia tumbuh berkembang, dia tumbuh besar itu dengan kondisi yang sudah sempurna. Jadi kalau belum dikhitan, kondisinya belum sempurna, seorang muslim, maka harus dikhitan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu khitan ya. Ketiga, qasus syarib wa ihfa'uhu. Ya. Memotong kumis dan merapikannya. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu benar-benar sungguh-sungguh di dalam memotongnya. Ya, ketika kita memotong kumis, itu terdapat di dalamnya tajammul, keindahan, nadhafah, kebersihan, wa mukhalafatil kuffar, dan menyelisih orang-orang kafir. Wa qad waradatil ahadits shahihah, dan terdapat hadis-hadis yang sahih fil hathi ala qassihi, di dalam anjuran untuk memotong kumis, wa itfa'il lihyah, dan membiarkan, di sini pakainya membiarkan tumbuh jenggot, wa irsaliha wa ikramiha, dan sama membiarkan, wa ikramiha, dan juga apa? Memuliakan. Ya, di antara bentuk memuliakan jenggot itu seperti apa? Dia rapikan, dia sisir, dia bisa juga kasih minyak wangi. Ini salah satu bentuk pemuliaan terhadap jenggot. Lima fi baqa'il lihyati minal jamal, karena ketika kita memelihara jenggot, membiarkan dia tumbuh, itu terdapat keindahan, wa madharur rajulah, dan tanda kejantanan laki-laki.